Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai studi kasus pada kombinasi bisnis. Nah, di sini terdapat studi kasus mengenai perusahaan ABC yang mengakuisisi 70% saham entitas perusahaan DEF. Nah, akuisisi sendiri itu merupakan suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yang memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan dapat diakuisisi dengan memberikan aset tertentu dan mengakui semua kewajibannya. Nah, pada studi kasus kombinasi bisnis ini, perusahaan ABC itu mengakuisisi 70% saham entitas perusahaan DEF dengan harga 750 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Nah, pada halaman 109 itu kita bisa melihat rekan-rekan bisa melihat ringkasan neraca dari kedua perusahaan pada tanggal akuisisi. Jadi ini neraca awalnya ya, perusahaan ABC dan perusahaan DEF. Ada aset yang dapat diidentifikasi, investasi pada perusahaan DEF, ekuitas dan hutang yang dapat diidentifikasi. Ini merupakan neraca awalnya. Lalu kita beralih pada halaman 110. Nah, terdapat nilai wajar dari aset yang dapat diidentifikasi dari perusahaan DEF yaitu sebesar 2.800.000.000. Biaya akuisisi dapat dialokasikan berdasarkan perlakuan akuntansi yang dapat diterima secara umum. Nah, ini pada halaman 110 ini kita bisa melihat langkah-langkah untuk menyusun konsolidasi pada perusahaan ABC dan DEF itu. Yang pertama yaitu kita harus menganalisis ekuitas perusahaan DEF. Nah, perusahaan DEF itu ada benchmark dan alternatif. Nah, itu ada ekuitasnya, cadangan revaluasinya, investasi, dan goodwill negatif. Semua analisis ekuitas perusahaan DEF itu kita bisa menyusun neraca konsolidasi dengan melihat ekuitas perusahaan DEF, analisisnya, dan bisa melihat neraca awal pada halaman 109. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah neraca konsolidasi. Nah, untuk menyusun neraca konsolidasi, kita tuh harus mengetahui aset, ekuitas, kepemilikan minoritas, goodwill negatif, dan hutang pada perusahaan. Dari sisi benchmark dan sisi alternatifnya. Yang pertama, kita harus mencari tahu asetnya. Aset ini didapat dari aset yang dapat diidentifikasi perusahaan ABC ditambah nilai wajar dari perusahaan DEF. Asetnya benchmark itu sebesar 11 miliar. Nah, itu didapat dari 8.200.000.000 dari aset yang dapat diidentifikasi perusahaan ABC pada halaman 109 ditambah 2.800.000 nilai wajar dari perusahaan DEF. Lalu untuk mengetahui aset alternatif sebesar 10.760.000.000 itu didapat dari aset yang teridentifikasi perusahaan ABC ditambah aset yang teridentifikasi perusahaan DEF ditambah 70% kepemilikan dikali 800 juta. Nah, aset yang teridentifikasi perusahaan ABC sebesar 8.200.000.000 kita bisa melihat neraca awal pada halaman 109 terus ditambah 2 miliar itu dari aset yang teridentifikasi perusahaan DEF juga terdapat pada halaman 109 pada neraca awal ditambah 70%. Kenapa 70%? Karena perusahaan ABC mengakuisisi 70% saham entitas perusahaan DEF. Terus dikali 800 juta itu didapat dari hutang yang teridentifikasi perusahaan DEF. Sehingga hasil total dari hasil tersebut
menemukan jumlahnya, yaitu 10.760.000.000. Lalu kita beralih untuk mencari ekuitas. Ekuitas didapat dari ekuitas awal pada halaman 109. Rekan-rekan bisa melihat pada halaman 109 ekuitas perusahaan ABC yaitu 6 miliar. Lalu kita beralih pada kepemilikan minoritas. Kepemilikan minoritas didapat dari ekuitas ditambah cadangan revaluasi. Nah, ini ekuitasnya tuh ekuitas yang analisis ekuitas perusahaan DEF ya. Nah, ekuitas ke Benmark yaitu sebesar 360 juta ditambah cadangan revaluasi Benmark yaitu sebesar 240 juta sehingga hasilnya 600 juta. Lalu untuk mencari kepemilikan minoritas alternatif, kita bisa melihat ekuitas alternatif sebesar 360 juta dan ditambah cadangan revaluasi alternatif sebesar 0, jadi hasilnya 360 juta. Seperti itu. Lalu kita beralih pada goodwill negatif. Goodwill negatif didapat dari hasil dari penambahan ekuitas ditambah cadangan revaluasi dikurangi investasi yang terdapat pada tabel pada halaman 110 analisis ekuitas perusahaan DF. Jadi untuk mencari goodwill negatif Benmark, kita bisa melihat ekuitas yaitu 840 juta ditambah cadangan revaluasi 560 juta, hasilnya 1.400.000 dikurangi investasi Benmark yaitu 750 juta sehingga goodwill negatif pemilik Benmark sebesar 650 juta. Lalu untuk mencari goodwill negatif alternatif yaitu sama, ekuitasnya sebesar 840 juta ditambah cadangan revaluasi sebesar 560 juta sehingga hasilnya 1.400.000 dikurangi investasi sebesar 750 juta sehingga hasil dari goodwill negatif yaitu 650 juta. Lalu untuk mencari hutang, kita bisa melihat dari hutang yang teridentifikasi perusahaan ABC ditambah hutang yang teridentifikasi perusahaan DEF. Itu kita bisa melihat dari neraca awal pada halaman 109 sehingga hasilnya 3.750.000.000 milik Benmark dan 3.750.000.000 milik alternatif. Nah, kita kan tadi sudah mencari aset, ekuitas, kepemilikan minoritas, goodwill negatif, dan hutang. Nah, kepemilikannya Benmark dan alternatif. Nah, dari situ hasilnya itu kita jumlahkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa menanyakan lebih lanjut pada kolom komentar. Terima kasih untuk penjelasan kombinasi bisnis. Stay safe dan di rumah aja. Thank you.